Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Musyawarah desa pertanggungjawaban Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama dari Bapak Camat Lengkong kepada Bapak Wardoyo, disilakan. Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forum Pimpinan Kecamatan Lengkong, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Kapolsek dan Mbak Danramil yang masih perjalanan, Ibu Kepala Desa Meringin beserta jajaran perangkat desa, Forum Pimpinan Desa, Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, Ketua PBD beserta anggota, Bapak Ibu Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Meringin, Pak RW, LPM, Karang Taruna, PKK, kader, kesehatan, kemudian guru PAUD, serta para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga di pagi hari ini bisa hadir di Balai Desa Meringin dalam rangka Musdes Pertanggungjawaban APBDes tahun 2025. Sholawat serta salam mari kita aturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa yang telah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Tentunya ini kegiatan yang memang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan di APBDes tahun 2025 dan termasuk pelaksanaannya. Alhamdulillah di kegiatan-kegiatan 2025 untuk Desa Meringin memang sudah selesai semua. Makanya desa yang sudah melaksanakan Musdes Pertanggungjawaban APBDes berarti pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun lainnya itu sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, tentunya di kegiatan Musdes ini juga harus ditindaklanjuti dengan benar penanggung-jawaban APBDes, dan alhamdulillah pula sudah terpasang di depan tembok di depan Balai Desa ini. Jadi ini memang bentuk transparansi dan akuntabilitas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa selaku pelaksana APBDes tahun 2025.
Dan nanti biasanya di bulan Maret benar-benar itu mulai dari perencanaan, perubahan maupun pertanggungjawaban itu akan dimintai oleh MCP KPK. Jadi nanti pasti suatu saat dimintai karena bentuk transparansi atas anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke daerah termasuk ke desa. Kemudian yang kedua, sebagaimana Permendagri 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa, jadi setelah ini ditindaklanjuti dengan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa oleh kepala desa kepada bupati. Dan yang kedua, LKPPD kepada BPD. Dan yang ketiga adalah di LPPD kepada masyarakat. Dan batas waktu penyampaian laporan ini adalah maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran 2025 berakhir. Jadi paling lambat 30 Maret. Tapi biasanya untuk Kecamatan Lengkong memang saya instruksikan itu mesti di awal-awal Februari. Karena apa? Kalau itu merupakan syarat untuk transfer dana desa ke rekening desa. Bila mana itu belum dibuat, dana transfer panjenengan di tahun 2026 tidak bisa ditransfer oleh pemerintah pusat. Dan alhamdulillah sekilas kami disusun begitu LPPD-nya. LPPD-nya sudah disusun, nanti yang LKPD-nya mampu diserahkan ke BPD. Terus perlu kami sampaikan pula bahwa mari kita ciptakan kondisi wilayah kita di Sangringin yang aman dan kondusif. Apalagi mungkin ya, di akhir tahun ini kita punya hajat besar. Yang pertama adalah penjaringan BPD, yang kedua adalah pemilihan kepala desa. Jadi harapan kami mari kita ciptakan kondisi wilayah yang aman, damai, kondusif agar pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 ini bisa berjalan sesuai apa yang direncanakan di APBDes tahun 2026. Perlu panjenengan ketahui bahwa APBDes tahun 2026 semua desa di Kecamatan Lengkong termasuk Ringin itu tidak ada yang menganggarkan kegiatan sarana prasarana atau fisik karena anggarannya turun banyak. Kalau dulu ini kalau ada 1M berapa, sekarang tinggal dana desa 350. Jadi untuk operasional lembaga untuk itu belum kepotong 10% dari untuk kegiatan kesehatan, untuk ketahanan pangan, untuk BLPDD, termasuk untuk operasional lembaga. Jadi memang semuanya di Kabupaten Nganjuk mungkin tidak ada kegiatan fisik. Itu menjadi maklumi dan jangan curiga ke Bulura karena memang anggarannya nggak bisa nggak cukup untuk kegiatan fisik. Meskipun saya yakin ketika Bulura membuat RPJMdes itu merupakan penjabaran visi misi ketika Bu Kades itu mencalonkan selama 6 tahun ditambah 2 tahun menjadi 8 tahun. Mungkin ada janji-janji politik kaitan fisik yang belum terdanai. Karena mungkin karena ini efisiensi ini makanya dengan bisa menyadari bahwa tahun ini memang ada efisiensi anggaran. Itu perlu disadari dan ketahui bahwa perbandingan bisa paham. Kemudian kami harapkan pula SPPT sudah dibangun blok. Jadi mungkin dalam sebelum puasa nanti teman-teman Pak Blok akan membagikan SPPT. Harapan saya monggo itu kewajiban panjenengan untuk membayar pajak atas tanah dan itu nanti yang dananya akan digunakan untuk pembangunan. Alhamdulillah tahun 2025 Lengkong itu kegiatan pembangunan sangat begitu banyak, mulai ngepung pinggir sekarang bermiri sampai ke Buli. Tahun
tahun 2027 kemarin Musrenbang kami menganggarkan prioritas utama kami adalah jalan utara timurnya Kom sampai Rebo. Prioritas kedua itu adalah Ketandat sampai Sawan. Dan monggo panjenengan yang punya kewajiban untuk membayar pajak daerah, harapan kami monggo pun panen segera dibayar. Dan saya yakin Meringin itu pasti lunas. Terus yang kedua, sebentar. Udah. Lanjutkan dan harapan kami itu tadi kegiatan-kegiatan berguna memang ada pemangkasan dan itu digunakan untuk program strategis nasional. Sekarang anak didik kita setiap hari sudah diberikan makan gizi gratis. Itu merupakan program Pak Prabowo dan di Lengkong ada 4 SPBD, di Ringin, Lengkong, Banjardowo, dan Sumbersono. Kemudian untuk KGMP, alhamdulillah untuk KGMP baru berapa desa yang sudah terbang? 10. Karena Ringin baru di portal sama dari Kodim, kita tunggu dan lokasinya adalah di Jalan Jurusan Jatisari. Jadi panjenengan nanti punya koperasi yang akan istilahnya menjadi grosir ataupun grosir kebutuhan pokok panjenengan, mulai pupuk, kemudian pokoknya kebutuhan sehari-hari LPG, termasuk nanti mungkin ada kegiatan atau program-program Pak Presiden yang dilewatkan ke koperasi desa Maraputih. Kita tunggu saja nanti kalau sudah launching, monggo itu nanti miliknya desa. Kita jaga agar koperasi Merah Putih itu bisa berjalan dan intinya bisa menjadikan masyarakat ini itu lebih sejahtera. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian kasih kelurahan mungkin ya, bagi honor insentif PTRW terutama gitu. Karena kemarin rekornya Januari sudah saya tangani, mungkin hari ini panjenengan akan menerima insentif untuk Pak PTRW. Kita jaga kondusivitas wilayah ya. Kita tetap semangat, jangan mudah terprovokasi gitu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada tutur kata kurang berkenan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan kedua dari Bapak Dan Ramil Kecamatan Lengkong, kepada beliau disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forbincang Kecamatan Lengkong, Bapak Camat, Bapak Kapolsek. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Ringin, Ketua BPD, dan Bapak Ibu undangan sekalian. Saya mukadimah dengan Bapak Camat. Tadi sudah disampaikan panjang lebar. Hanya saya menambahkan, tadi disinggung oleh Bapak Camat mengenai program NPG dari Presiden Prabowo. Alhamdulillah, Lengkong sudah berdiri 4 dapur yang melayani 9.040 penerima manfaat, kurang lebihnya di situ. Dan salah satu dapur ono ning desa Ngringin. Nah, jadi harapan saya, karena dapurnya salah satunya ada di desa Ringin,
ya kalau bisa nyun sewu Bu Lurah panjenengan semadegani koordinasilah dengan MBG Ngringin. Tujuannya apa? Masyarakat Ngringin kan duwe pekarangan, duwe sawah, duwe ladang. Nah, ya ditanduri lah. Gitu. Tanduri opo lah, sawi kayak opo kayak gitu. Kangkung atau apa. Karena ini juga dilakukan oleh Sumber Sono. Sumber Sono itu memberdayakan UMKM setempat. Jadi wis mulai melaku. Cerita ini mulai melaku. Dana MBG akhirnya sebagian berputar di daerah Sumber Sono. Nah saya pun juga kadang-kala gelo gitu ya. Bukannya apa? Ya, yang aku duwe masyarakat iso diberdayakno, berarti petani ini Ngringin kan bisa berkembang lah perbahasan itu. Masa kita punya dapur di sini, tapi yang sejahtera petani ini Pare, petani ini Ngeronggo, petani ini Sukomoro, ya kadang-kadang untuk gelo juga ya, kan gitu. Tapi mau bilang gimana? Jadi ini wong Barat, this is business. Nah gitu. Memang melakukan itu sesuatu yang tidak mudah. Siti. Nanti kalau memang UMKM di sini bisa disinkronkan, bisa bekerja sama, nanti kita bantu menemui mitranya MBG sehingga nyun sewu terutama emak-emak ini ya ketimbang golek dosa nandur kangkung lah, dah ngurang-ngurang itu so sidik lah Bu ya, sidik sambil membantu ekonomi suami gitu. Toh ya itu Lombok nggak apa-apa nanti setor aja kalau memang ke sini. Toh itu nanti akan berputar lagi ke sopo, ke anak kita. Nah yang sekolah ning ngarepan ngono kuwi, ibu hamil, ibu menyusui, balita gitu. Nah untuk bapak-bapak ini juga ada kesempatan ini, kalau mau dapat MBG silakan koordinasi sama ibunya, karena B3 ibu menyusui dan ibu hamil. Nah ini tujuan kita sebagai laki-laki kan itu kan, gitu. Ini bisa mendapat MBG Pak, gitu. Kerja sama sing api. Ya itu. Jadi kita manfaatkan, tujuannya tidak apa ya, pemerintah itu paribasane ngedukno dana nang kono ki yen iso puteran ning daerahmu, puteran ning desamu yen iso gitu, sehingga semuanya bisa menerima manfaatnya, manfaat untuk diri sendiri, maksudnya keluarga, manfaat untuk anak yang berada di sekolah gitu. Itu yang dari MBG. Yang untuk dari koperasi alhamdulillah untuk Desa Ngringin sudah mencapai kata sepakat untuk pembangunannya, di mana hanya belum masuk portal. Nah ini juga bisa dimanfaatkan, dalam arti dimanfaatkan itu kedepannya kalau udah jadi ya monggo. Jangan lupa yang punya keahlian tukang kuli, silakan nanti kita koordinasikan dengan, nggak tahu mandornya siapa ini nanti. Ben jupuk dewe wong Ngringin, engko meneh jupuk wong Pari, jupuk wong Kediri kan yo piye lah, gitu. Nah itu nanti kedepannya maksud daripada presiden itu ya seperti itu. Aku duwe sumber daya alam, ya sumber dayaku alam mangkrak, engkau dijupuk karo wong jobo, gitu. Nah termasuk di sini, contohnya ya tadi itu MBG. Ning kene gak iso memberdayakan kayak apa sayuran dan dedek bengeknya untuk dapurnya MBG, akhirnya dijupuk karo sapa? Dijupuk karo petani ini Pare, petani ini Ngringin, petani ini Kediri, petani ini Sukomoro.
salah sopo ya bertanyalah pada diri kita masing-masing, termasuk koperasi nanti ya, rencananya akan begitu. Semoga kita dukung aja program dari pemerintah, biarpun ada pro dan kontra, saya lihat sisi positifnya jauh lebih banyak. Hanya sekarang itu karena belum berproses saja. Kalau sudah berproses, wis ngerti alure, nah sudah ketemu sudah. Itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya pribadi saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan ketiga dari Bapak Kapolsek Kecamatan Lengkong, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Perbincang Kecamatan Lengkong, Pak Camat, Pak Dara Aminalto yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Ngringin beserta perangkatnya. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Ngringin beserta perangkatnya. Yang kami hormati Babinsa Babin Kapingmas Desa Ngringin, dan yang kami hormati seluruh warga Desa Ngringin yang pada kesempatan pagi hari ini berada di Balai Desa Ngringin. Mukadimah dari ngajeng. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bu Kepala Desa bahwa telah mengundang saya di kesempatan pagi hari ini. Saya mau menyampaikan mengenai harga Tipmas. Saya minta tolong kepada seluruh hadirin atau undangan yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk membantu keamanan, untuk membantu Pak Polisi. Dengan cara apa? Nah, dengan cara Bapak Ibu semua open kali barang-barangnya sendiri, harta bendanya sendiri. Kalau naik sepeda motor, parkirnya parkir yang aman. Nah, kalau bisa dikunci gondok dan diberi kunci ganda. Yang baru-baru ini seperti PCE dan yang lainnya itu kan ada alarmnya, dipasang alarmnya, ada otomatis dari pabrik. Kalau bisa yang belum ada alarm atau mungkin belum ada kunci gandanya dikasih kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya diparkir yang aman, dikunci gondok, kontaknya jangan macet ya. Pun macet, kadang itu kan sabin itu ditinggal macet, tinggal sabin ya matun ya nopo niku resik-resik daud niku. Wah, lek ditegur di kan Pak kuncine. Oh, ketinggal mawon lah, ketinggal jarake saking jalan raya kali parkir daran kali kerja niku wonten paling ndak 100 meter. Bapak Ibu lekas melayu sepeda motor wis ado nggih niku. Selain niku sekitar rumahe monggo dipun jagi, seperti punya sapi atau mungkin ibu-ibu yang mempunyai perhiasan, jangan dipakai terlalu menyolok. Itu kalau jenengan pas memakai perhiasan yang menyolok, memberi kesempatan kepada penjahat ya. Dan
dalam musyawarah desa Sekarang tanggung jawab banyak APBD modus-modusnya tanya-tanya desa tanya di Kecamatan rumahnya ini mana lu udah lengah dengan lengah langsung disaut semoga selalu indah ke depan. ya kalungnya Selamat mungkin gelangnya selalu Tuh. jaga sehat dan seduluran. untuk penjahat-penjahat itu atau pelaku-pelaku itu